dalam olahraga ya. Eh, kita bahas tentang untuk race ya, race dari MotoGP Sunset Ring, dimana untuk race ini tadi sudah selesai dengan dimenangkan oleh si Jorge Martin. Jadi dia mendapatkan kemenangan setelah hampir 2 tahun lamanya ya, dimana terakhir dia menang di Syria dan sekarang dia menang lagi di Jerman. Jadi untuk Tour Eropa ini kan akan berakhir minggu depan ya di Belanda, di mana setelah itu mereka ada libur sekitar 1 bulanan sebelum masuk lagi ke Inggris. Jadi udah mulai kelihatan lah klasmen-klasmen ini sudah mulai agak terbentuk ya. Nah, untuk jalannya race tadi kan kita lihat pertarungan seru antara Martin dengan Pecco ini sebelumnya ya kan juga sempat tersaji kemarin ya, sejak kemarin di sprint race, di mana sprint race dimenangkan oleh Pecco dan tadi dimenangkan oleh Jorge Martin. Dan gue bilang Jorge Martin ini kalau dia konsisten sampai akhir musim ini bukan gak mungkin juga akan menjadi penantang yang serius bagi Pecco, karena rider ini dia punya speed, dia punya skill, dia punya power, dan dia punya alat untuk bisa jadi juara dunia. Dia punya Ducati GP juga yang sama mesinnya dengan tim pabrikan ya. Dan gue bilang untuk rider setalenta Jorge Martin ini, gue bilang ini luar biasa. Ini sayang banget ya kalau sampai dia tidak mendapatkan tim pabrikan, support pabrikan. Jadi gue bilang tahun ini tahun terakhirnya Martin ya. Kalau dia bisa jadi juara dunia, bukan gak mungkin tahun depan dia bisa dilirik oleh banyak tim pabrikan kayak Aprilia, KTM ya, atau mungkin dari Yamaha, karena kita melihat Morbidelli kan juga musim ini musim terakhirnya ya. Oke, lalu di posisi kedua juga tadi ada Pecco. Posisi ketiga Zarco ya. Zarco kembali lagi menunjukkan bahwa rider ini sebetulnya secara skill juga gue bilang ini termasuk rider bagus. Cuman ya dia ini penyakit lamanya adalah dia tidak bisa untuk menekan dari awal ya. Jadi beberapa kali kelihatan banget dia hanya mampu menekan di akhir-akhir demi menghemat ban ya. Dan gue bilang ini podium ketiga juga, toreh podium kedua secara beruntun juga. Keempat ada Bezzecchi ya. Bezzecchi ini setelah sempat menang ya di Perancis, lalu 2 race beruntun gak kelihatan, dan tadi juga kalah dari Zarco ya. Bezzecchi ini gue bilang juga persis seperti apa yang terjadi dengan Enea musim lalu, di mana sempat menggebrak di awal namun di akhir-akhir, namun memasuki pertengahan untuk musim ya mulai menurun ya. Ini rider masih muda juga. Kelima ada Marini ya. Marini juga nggak terlalu ngomel juga, dia tipikal yang safety banget gue bilang cara membalapnya. Lalu Miller ke-6 ya. Miller juga sama juga. Miller Marini ini selevel lah kalau gue bilang ya. 7 Alex Marquez ya. Alex Marquez ini finish posisi ke-7. Dia ingin membuktikan dulu kepada timnya bahwa dia ingin coba dapatkan poin, dan dia dapatkan poin lumayan, dapat 9 poin karena beberapa race terakhir dia jatuh crash. Jadi dia ingin menumbuhkan kepercayaan diri dulu dengan minimal finish ya. Dia dapat race, jadi gue bilang dia ini nggak terlalu ngotot juga di race ini. Ke-8 ada Enea ya. Enea ini juga Enea ini kan sempat cedera ya, jadi baru dapat kemarin dari Mugello, dan sekarang baru main lagi dapat posisi ke-8 dengan kondisi fisik yang belum 100%. Cukup bagus juga. 9 di Gianantonio ya. Fabio ini gue bilang di antara rider-rider Ducati dia ini yang paling lamban ya. Gue bilang kalau dia nggak perform juga di musim ini, bukan nggak mungkin dia akan dilepas oleh Ducati. 10 Miguel Oliveira ya. Oliveira juga kan baru sembuh dari cedera ya, jadi gue nggak melihat Oliveira yang seperti biasanya. 11 Augusto Fernandes ya. Augusto Fernandes juga sama, nggak bisa mempertontonkan performa seperti yang dia lakukan di Perancis kemarin. Lalu 13 Morbidelli Quartararo ya, duet Yamaha yang udah nggak tahu lagi mau ngapain karena mesinnya juga udah nggak dukung. Dan ya sayang banget ya, rider setalenta Quartararo ini gue bilang nggak bisa dapetin mesin yang dia bisa untuk fight untuk championship. Lalu ke 14 Taka Nakagami
ya. Nah, Taka ini juga dengan motor Honda yang pas-pasan, gue bilang susah untuk bersaing. Dan ke-15 ada Raul Fernandez, 16 Alex Spargaro sayang banget terjatuh, dan 17 Jonas Folger. Ya, dua rider DNF ada Brad Binder, dan finalnya sih ya Binder, gue bilang sayang ya. Sayang karena dia sebetulnya tadi sempat dapat posisi keempat, sempat fighting for podium juga. Cuman ya gue bilang agak sedikit ceroboh dari dia sehingga menyebabkan motornya sliding. Oke.